Asesmen nasional literasi dasar beragama menjadi bahan pertimbangan kebijakan untuk kedepannya di Kementerian Pusat. Itu yang tetap ada untuk kelanjutan dari diharapkan tahun 2025 ini selesai. Mungkin tapi suasananya itu tetap smooth gitu. Yang paling penting itu 3M ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sinau, apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada sesi kali ini, Sobat Sinau, di podcast kita, podcast KKG PAI Balikpapan Kota, kedatangan tamu spesial dari Jakarta dan didampingi juga oleh Bapak Kasih PAI dari Kemenat Kota Balikpapan. Langsung saja, terlebih dahulu mungkin perkenalan dulu Bu ya. Sapa dulu tutor kita pada sesi kali ini, Ibu dari Kemenat RI. Kepada itu kami persilakan. Saya harus mempersilahkan diri, memperkenalkan diri. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat podcast di Sinau ya namanya. Saya Yuyun dari Direktorat PAI, Direktorat Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama. Jadi lebih lengkapnya adalah Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Dari sini cukup segini aja untuk perkenalannya. Siap Ibu. Monggo silakan. Selanjutnya beliau tak asing lagi, mungkin sewarga Balikpapan pasti kenal dengan beliau ya. Silakan Bapak menyapa dulu Sobat Sinau Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sinau TV PAI Balikpapan Kota. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Ibu Yuyun dari Direktorat PAI yang memonitoring pelaksanaan asesmen literasi dasar guru PAI Kota Balikpapan, dan ini dilakukan secara nasional Ibu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan asesmen ini wujud dari kepedulian Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas guru PAI se-Indonesia. Turun Ibu, makasih banyak. Sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Yuyun dan Pak Sarwono selaku Kasih PAI di Kemenat Kota Balikpapan. Langsung saja perjumpaan kita pada sisi kali ini, termasuk kedatangan Ibu ke Balikpapan ini tidak lain tidak bukan untuk monitoring Bu ya. Iya. Nah, monitoring asesmen nasional ANL, asesmen nasional literasi beragama, dasar beragama guru. Sebetulnya asesmen itu yang dilakukan ini apa sih Bu? Ya. Asesmen yang dilakukan pada saat ini itu apa? Apakah bisa disebut kalau dulu itu istilahnya PKG gitu ya? PKB. Ya PKB. Oh, kalau guru kelas PKG Bu ya, kompetensi guru gitu ya. Nah, sebetulnya kita itu kadang bingungkan dengan istilah-istilah yang ada gitu. Ya bisa dijelaskan Bu, apa sih asesmen literasi ini? Silakan Ibu. Sebetulnya di acara asesmen ini, khususnya saat ini di tahun 2025 ini, asesmen nasional literasi dasar beragama yang mendasari dari apa yang sudah dilakukan BIN, yaitu Badan Riset Inovasi Nasional, bahwa dalam kenyataannya atau tidak kenyataannya bahwa guru PAI itu masih banyak yang belum bisa memahami atau belum bisa baca tulis Quran itu masih sangat lumayan banyak. Sebetulnya literasi ini sendiri adalah menjadi tolok ukur pemahaman dan pengamalan pendidikan agama Islam ini sampai di mana. Sebetulnya seperti itu. Dan perlu kita ketahui bersama Sobat Sinau bahwa dalam pelaksanaan asesmen ini nanti bukan akan menilai secara personal dari guru dimaksud, bukan seperti itu. Akan tetapi ini akan menjadi kebijakan kami di pusat
setelah nanti kita sudah mendapatkan hasil daripada asesmen ini akan menjadi bahan kebijakan ke depan sebaiknya seperti apa. Sebetulnya juga bahwa kenyataannya bahwa di samping juga gurunya juga adalah untuk siswa itu sendiri. Kebetulan di tahun ini, tahun 2025 itu akan dilaksanakan ANLDB itu untuk siswa dan guru SD atau sekolah dasar. Nah, sebanyaknya pada tahun 2025 ini untuk guru sebanyak 156 sampai 157.000 itu yang akan mengikuti acara pada hari ini. Dan alhamdulillah pada saat ini saya mendatangi atau mendampingi atau memonitoring di Kota Balikpapan. Alhamdulillah kami bisa ke sini dan sangat luar biasa ternyata antusias yang ada di sini atas bimbingan atau atas dukungan dari dan dikomandoin oleh Pak Kasih, Bapak Sartono. Nah, ini sangat luar biasa, kami sangat kagum sekali dengan antusias ini. Mudah-mudahan nanti akan menghasilkan yang baik. Artinya bahwa seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Kasih, bahwa program BTQ di Kota Balikpapan ini sudah dicanangkan beberapa waktu yang lalu dan sudah menjadi komitmen daripada Bapak Kasih bahwa harus dilakukan untuk penuntasan BTQ. Ini sangat luar biasa. Terima kasih Pak Kasih. Ya, tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, ini dan kami sangat terbantu sekali bahwa ini menjadi program mandatori di Kementerian Agama Pusat. Dan kemarin waktu di Bappenas, kemudian waktu di kantor Kementerian SDM, itu SDM ini sudah terus-menerus dicanangkan dan Bappenas sangat luar biasa untuk menanggapi hal ini dan minta untuk diteruskan. Ini sangat luar biasa. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Mudah-mudahan Kota Balikpapan ini nanti akan bisa lebih baik atau lebih menonjol untuk pelaksanaan asesmen ini. Amin. Gitu. Siap. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yuyun atas penyampaiannya perihal tentang asesmen yang sekarang lagi dijalani. Langsung saya bertanya kepada Bapak Kasih, bisa nggak Pak dibukakan atau dipaparkan sebetulnya asesmen di Balikpapan ini, kalau untuk mengetahui literasi guru di Balikpapan, apakah di Balikpapan ini gurunya seluruhnya insya Allah sudah bisa membaca Al-Quran atau bagaimana Pak? Silakan dipaparkan. Ya, terima kasih sahabat Sinau semua. Kita sedang mendata. Ini masih dalam siswa, kemampuan baca Al-Quran siswa sudah selesai alhamdulillah. Tinggal kami rilis saja dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK berapa persen anak-anak di Balikpapan itu yang tidak bisa mengaji, yang terbata-bata, yang lancar dan mahir. Jadi itu kita klasifikasikan berdasarkan data yang valid dan akurat dari Bu Yuyun, dari guru-guru agama ngetes satu persatu per individu. Itu yang kita lakukan. Insya Allah dalam waktu dekat kita rilis dan sudah kami instruksikan Bu Yuyun, kita rapatkan, kita koordinasikan. Setiap sekolah di Balikpapan wajib punya program tuntas baca Quran. Kita harus diawali adanya SK kepala sekolah tentang tim tuntas baca Quran. Ada jadwalnya, ada absensi pengajarnya, ada absensi siswa yang mengikutinya, ada foto-foto kegiatannya, dan ada kurikulum yang diajarkan. Apakah dia pakai metode Qiraati, Umi, Iqra, apa saja. Yang jelas program Kementerian Agama untuk menuntaskan baca Quran ini perlu kita dukung. Karena ruhnya dari pendidikan agama Islam itu kan kemampuan membaca Al-Quran. Kalau belajar sholat ya ruhnya ngaji. Ya kan? Belajar apa saja pasti kembalinya kepada Al-Quran. Dan kita berangkat pada satu hadis, Innallazi laisa fi jawfihi sayfun minal Qur'ani kal baitil kharib. Orang yang di dalamnya itu hatinya tidak ada Quran itu seperti rumah yang bobrok. Artinya dia mudah terpengaruh dengan lingkungan sehingga dia tidak jago karakternya itu. Apalagi di tengah
di tengah gempuran arus globalisasi, modernisasi, industrialisasi, digitalisasi ini, keimanan dan karakter harus dibangun. Nah, salah satunya adalah kemampuan bisa membaca Al-Quran. Nah, alhamdulillah Bu Yuyun Kota Balikpapan dengan bantuan KKG dan teman-teman guru agama, program ini sudah jalan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mohon doanya kita bersama menjadikan masyarakat Indonesia, generasi kita ini nanti generasi emas sesuai dengan program pemerintah kita 2045 kan, menjadi generasi emas. Jadi dia punya kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, dia punya kemampuan iman dan takwa, sehingga asesmen ini dilaksanakan. Karena kalau siswanya kita dongkrak untuk punya literasi yang baik, nanti kalau gurunya kalah dengan siswanya kan nanti bermasalah. Sehingga ini nanti bagus sekali asesmen ini. Jika kami melihat ini, wah ini bagus, karena nanti kita dukung semua guru untuk bisa asesmen. Dan Bu Yuyun, atur nuwun, terima kasih sudah datang di sini. Melihat teman-teman yang ada di sini. Dan saya bangga sama guru-guru agama yang mensupport semua anak-anak kita. Insya Allah guru-guru agama di Balikpapan kita akan petakan juga dalam waktu dekat yang mahir, yang terbata-bata, yang tidak bisa dan yang lancar. Dan alhamdulillah Bu, KKG di Balikpapan Utara, di hampir semua KKG itu, setiap mau mulai KKG dia mengaji dulu. Oh, alhamdulillah. Ya, jadi sebelum di Utara itu, jadi KKG-nya jam 9, 1 jam, 2 jam itu cuma belajar ngaji. Oh, alhamdulillah. Berkelompok, terus ada yang mahir mengajarkan secara klasikal, diterapkan. Jadi itu juga sudah kita terapkan Pak. Iya. Jauh sebelumnya itu, jauh sebelum dari teman-teman melakukan itu, KKG Kota ini sudah kecamatan kota Hampir khususnya semua memang di Balikpapan sudah. Alhamdulillah. Jadi kembali kepada kesadaran ibda' binafsi. Bahkan mohon maaf Bu, kami di Kemenak di seksi PAI itu tiap pagi mengaji. Oh, Masya Allah. Ya, sama teman-teman itu. Ya, bagaimana kami mau nyuruh guru-guru kalau kami sendiri enggak. Jadi satu-satunya seksi yang setiap hari mengaji ya di seksi kami. Ya, ada tim-tim kami yang ikut mengaji. Dan bukan berarti kita baik, cuma kita saling berbagi. Seperti tadarus anak-anak TK, TPA itu. Cuma ini karena ada masih sibuk asar, jadi kita pending dulu. Bahkan hafalan. Oh, Masya Allah. Ya, jadi ada teman kami itu, saya mulai dari juz 29 itu, 3 ayat itu sampai 3 bulan dia baru hafal. Karena udah banyak yang dihafal katanya. Tapi kita tidak lihat banyaknya hafalan, tapi banyaknya awan. Kan yang dinilai Allah itu kan proses dan hasilnya. Ya, jadi alhamdulillah kalau di tim PAI di Kemenak sudah bagus semua dia tahsinnya bagus ya. Bagus sudah, dan mengaji kita betul-betul mengaji. Ibu bisa nanti kalau sudah selesai laksana melihat setiap pagi Senin sampai Kamis kecuali ada rapat dan lain-lain sebagainya. Karena Kemenak harus jadi contoh pilar. Baik. Terima kasih Bapak. Bu Yuyun, melihat paparan dari Bapak tadi, bahwa Kota Balikpapan sudah sedemikian rupa tentang artinya Kemenak sendiri atau melalui KSPAI serius untuk mengurusin siswa-siswa yang belajar Al-Quran dan belum bisa membaca Al-Quran. Artinya Ibu datang ke sini itu dengan jawaban Pak kasih seperti itu kayaknya sudah puas Bu ya. Tanpa sesungguhnya monitoring yang dilakukan itu kayaknya sudah puas Bu ya. Gimana Ibu? Pastinya itu kalau kita semuanya itu kalau langsung merasa puas itu nanti semangatnya jadi menurun. Oh gitu. Pasti banyak sekali kalau kita punya keinginan itu yang sudah diraih, itu biasanya ada keinginan-keinginan lain. Kalau sudah bisa membaca misalkan juz 30 dengan hafal, loh siapa salah kalau kemudian dilanjutkan dengan juz 29, kan seperti itu ya Pak Kasih. Jadi siapa tahu nanti selama kita menjadi pegawai di Kemenak, Pak Kasih ini sudah luar biasa pahalanya, sudah menuntaskan, menghatamkan keluarga daripada PAI ini sudah
khatam Al-Quran dengan hafalannya. Oh, luar biasa nih Pak. Oh itu, dan nanti kita siapa tahu insya Allah nanti dengan adanya seperti itu sudah menjadi satu keluarga di sini, menjadi satu keluarga di surga, Masya Allah. Amin, amin. Itu sangat luar biasa. Jadi kami juga senang sekali mendengar dari programnya Pak Kasih ini tanpa harus terprogram di RKKN Pak ya. Jadi sudah mengatur dengan dirinya, kemudian mengatur dengan kemauannya sendiri, itu sangat luar biasa. Dan ini memang perlu dicontohkan kepada yang lain, tanpa pun harus mencontohkan. Kalau setiap hari kita sudah melihat kondisi tetangga kita ya seperti itu, insya Allah nanti akan merambat di mana aja. Dan kami juga menjadi terinspirasi ini jadinya. Kalau di kantor juga kita daripada membuka langsung YouTube, udah kita membuka satu-satu demi satu Al-Quran, kemudian tiba-tiba atau tidak tahunya sudah khatam Al-Quran. Rasanya Pak Kasih biasanya ceramah itu scroll TikTok gitu Pak. Daripada scroll TikTok sama Shopee gitu Pak ya. Ada satu lagi Bu Yun, di program Pak ini yang pasif ya, artinya didukung penuh dengan istik. Pemerintah. Pelajar Balikpapan berzikir dan mengaji. Oh, setiap. Jadi kami setiap 2 minggu sekali, keliling ke seluruh sekolah di Balikpapan. Jadi anak-anak dikumpulkan di lapangan semua, kemudian kita berzikir, kita mengaji, kita ada tausiah. Dimulai dari sholat duha ya? Dimulai dari sholat duha. Masyaallah. Dari pagi paling bater jam 9 selesai. Dan itu alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun ini muter-muter. Ya, alhamdulillah. Untuk menghidupkan semangat anak-anak religius. Jadi zikir, ngaji, sholat duha, tausiah. Ini teman-teman kami dari tim PAI turun semua. Oh, alhamdulillah. Semua pengawas turun. Jadi dari pengawas SD sampai SMK turun. Mereka dukung. Ketua KKG turun juga. Harus semua KKG. Jadi menghidupkan itu. Harapannya cuma satu, karena dengan iman saja, dengan ibadah yang baik kan bisa menghadapi zaman ini. Iya betul. Persiapkan benteng ya. Itu saja sih niatnya. Tapi memang di Balikpapan ini yang saya rasakan begitu masuk ke Balikpapan itu gejolak kriminalitasnya itu tidak terlalu kentara, karena mungkin di sini memang itu mayoritas Muslim. Jadi kalau kita jalan kemana aja, ada sesuatu tempat yang lain, kadang-kadang kita kalau mau makan itu kan berhati-hati. Tapi kalau di Balikpapan ini, insya Allah ya, jadi karena memang terlihat di mana aja itu memang sepertinya memang mereka menganut Muslim dan agama yang baik. Ya. Jadi kita makan itu tidak terlalu khawatir untuk makan di mana aja seperti itu. Nah, ini mungkin yang menjadi nyamannya di Balikpapan itu seperti itu ya, dengan kondisi yang sangat bagus, nitrogen tapi suasananya itu tetap smooth gitu, seperti itu. Iya. Baik, Ibu, mungkin pertanyaan terakhir ya. Tindak lanjut dari asesmen itu apa? Kemudian mungkin Bu, ini teman-teman kakak guru-guru ini ada beberapa yang belum ikut PPG. Apakah kabar PPG di tahun depan itu masih baik-baik saja Bu, atau gimana? Bisa disampaikan Sobat Sinau, karena yang menyimak ini tidak hanya anak-anak atau siswa, bisa dari teman-teman guru, dan namanya di YouTube Bu ya, sedunia bisa mengakses gitu. Mohon disampaikan Bu, mudah-mudahan ada kabar baik ya dari pusat tentang perihal PPG teman-teman PAI ini Bu. Silakan Ibu. Sebetulnya tindak lanjut daripada asesmen ini adalah menjadi bahan pertimbangan kebijakan untuk kedepannya di Kementerian Pusat. Itu yang pasti. Kemudian yang kedua pastinya memperbaiki pemahaman dan pengamalan pembelajaran pendidikan agama Islam ini di seluruh seantero Nusantara ini pasti. Nah, yang pertanyaan yang kedua, PPG sampai saat ini memang ada programnya itu harus, atau di full tebal itu
diharapkan tahun 2025 ini selesai. Tahun 2025 ini selesai. Akan tetapi apakah tahun depan itu ada atau tidak? Karena memang kalau melihat daripada guru yang memang belum sertifikasi, pastilah nanti ada dari Kementerian Agama ini loh yang akan membawa anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang berkarakter baik, tapi kok ternyata masih banyak yang belum bersertifikat. Ya mudah-mudahan insya Allah Bapak Direktur kita, Bapak Dr. Munir itu tidak pernah tinggal diam untuk terkait memperjuangkan guru-guru PAI itu, insya Allah. Jadi sambil berdoa nanti mudah-mudahan, setahu kami bahwa direktur kami ini sangat komitmen sekali dengan GPAI dan PPG itu. Dan kita berharap tahun depan kalau sekiranya memang belum ada tanda-tanda, kita tetap berharap mukjizat itu tetap ada. Jadi tahun depan insya Allah tetap ada untuk kelanjutan dari PPG. Luar biasa, amin ya rabbal alamin. Itulah sobat Sinau, bahwa jangan khawatir untuk guru-guru PAI yang belum sertifikasi atau belum PPG. Insya Allah kebijakan ke depan akan lebih cerah dan indah gitu ya. Insya Allah. Tenang dan jangan khawatir. Selama ada Pak Kasih dan Bu Armina, insya Allah selalu memperjuangkan kita semua gitu. Baik, kiranya cukup Ibu. Tambahan sedikit. Iya. Jadi yang ikut PPG sekarang ini 176. Oh, 176 sekota Balikpapan. Oh, Tingkat SD SMP 176. Kalau ini sudah selesai, kita mesti tinggal punya data sekitar 65 orang saja. Itu pun orang yang baru-baru. Jadi kita aminkan doanya Bu Yuyun, mudah-mudahan masih ada terus. Dan alhamdulillahnya kita ini didukung oleh Dinas Pendidikan. Jadi tahun 2024 ada 80, kurang lebih 80 sekian itu yang di PPG-kan oleh Pemkot. Sebelumnya ada sekitar 60-an di Jogja, di UIN Jogja. Yang waktu itu biayanya masih mahal. Iya, mahal. Iya, betul. Nah, alhamdulillah tahun ini pun juga sebetulnya dibiayai, cuma karena biaya sudah dari pusat sudah keluar sehingga dananya untuk pembinaan guru agama. Dan ini kita bersyukur kalau Dinas Pendidikan, pemerintah Kota Balikpapan mensupport guru PAI. Karena guru PAI di Balikpapan ini cuma 21 orang aja yang SK PNS Kemenak. Yang sisanya udah Dinas Pendidikan iya, dan yayasan. Mudah-mudahan aja bermanfaat PPG. Amin. Terima kasih. Ya. Baik, Bu Yun, mungkin bisa dimasukkan di hasil asesmen 65 orang guru yang belum sertifikasi gitu. Langsung saja gitu ya. Di kota ini. Balikpapan ya. Itu baru-baru semua. Kalau yang sudah di atas di bawah 2023 udah semua. Ini pengangkatan tahun 2024 2025. Iya, 23 ke atas. Iya, 2024 2025. Dan 23 ke bawah udah selesai. Insya Allah. Dan ini yang bersama tentang asesmen yang dilaksanakan oleh Kementerian NRI, dan ini asesmen ini senasional ya, nasional se-Indonesia, guru agama semuanya ikut asesmen gitu Bu ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya Ibu Yuyun dan Pak Kasih. Mungkin terakhir saya minta mohon kepada Bu Yuyun dan Pak Kasih untuk closing statement, pesan apa yang mau disampaikan untuk guru-guru agama, untuk siswa-siswa se-Indonesia, mungkin apa pesan dan pesannya, silakan disampaikan Ibu Yuyun terlebih dahulu, kemudian disambung langsung oleh Pak Kasih. Terima kasih. Baik, makasih. Baik, Sobat Sinau, pada siang hari ini alhamdulillah saya ada di sini. Kami berharap Ibu Guru dan Bapak Guru Pendidikan Agama Islam terus bersemangat untuk mendidik anak-anak kita menjadi yang berkarakter, bisa memahami dan bisa mengamalkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan berpraktik baik untuk setiap harinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru semuanya itu akan menjadi pahala yang sangat luar biasa, bahwa di samping juga pendidikan sains, tapi kita juga punya keinginan anak-anak kita ini untuk bisa mempelajari agama Islam. Dan untuk Bapak Guru semuanya terus bersemangat dan bahagia untuk bertemu dengan anak-anak kita. Nah, supaya anak-anak kita juga
bahagia karena melihat bapak ibu gurunya selalu mengajarkan sesuatu dengan bahagia. Adik-adik semua dan anak-anakku semuanya, ikuti pembelajaran agama Islam itu dengan baik. Pendidikan agama akan dibawa seumur hidup, bahwa kita nanti akan terjun ke masyarakat dengan berbekal pendidikan agama Islam. Kita akan punya prinsip hidup yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya, baik di luar, baik di dalam, baik di tempat keluarga, baik di luar keluarga, kita semuanya akan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa selalu berdoa setiap kita akan melangkah dan melakukan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, terima kasih kesannya. Ya, Bapak Ibu pemirsa, yang paling penting itu 3M ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai sekarang juga. Jadi kalau itu baik, lakukan. Karena orang itu menilai kita bukan dari yang kita pikirkan, tapi orang menilai kita dari apa yang kita kerjakan. Kerjakan saja selama itu kebaikan, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan Sunnah Nabi, tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Action saja. Dan biasakan berpikir out of the box ya, berpikir di luar box. Karena orang-orang besar itu adalah orang-orang yang berpikir di luar box. Ya. Silakan ikuti kurikulum, tapi jangan lupa berkreasi dan berinovasi di dalam pendidikan agama kita ini. Terima kasih Bu Yuyun, terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Sobat Sinau, kiranya cukup sudah perjumpaan kita pada sesi kali ini. Sekali lagi saya terima kasih pada Bu Yuyun dan Pak Kasih yang telah mendampingi kita, bersedia ngobrol santai dengan teman-teman KKG di PAI Balikpapan Kota. Mudah-mudahan Bu Yuyun sehat selalu, Pak Kasih sehat selalu. Bu Yuyun kembali nanti ke Jakarta dengan selamat. Amin. Dan pengen kembali lagi ke Balikpapan. Yeah. Monitoringnya tadi 65 tadi ya. Bisa main ke sini. Maksudnya mengesahkan yang 65 tadi. Ya, silaturahmi lagi. Terima kasih, cukup dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya selaku host Muhammad Bayaki. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiqh wal-mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PAI Kota Balikpapan, zikir, pikir, amal soleh. We love PAI. Dadah.